Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nafisah dari kelas 3C PAI Reguler, Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang. Di sini saya mendapatkan tugas dari Bapak Dr. Ahmad Ihwanul Mutakin, yang mana Bapak Ihwan itu merupakan dosen mata kuliah mode dan strategi belajar. Dan di sini saya mendapatkan tugas akhir pada semester 3 untuk memenuhi tugas UAS saya. Di sini saya akan membahas tentang contextual teaching and learning. Baik, materi yang akan saya bahas yaitu yang pertama CTL, yang kedua tokoh dalam pembelajaran kontekstual, yang ketiga ciri pembelajaran kontekstual, yang keempat atau yang terakhir itu merupakan kritik terhadap pembelajaran kontekstual. Memasuki materi yang pertama, yaitu contextual teaching and learning, atau biasa disebut dengan CTL. Nah, CTL itu, maksudnya pembelajaran CTL itu merupakan keseluruhan proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengajarkan siswa memahami pembelajaran yang dikaitkan dengan konteks kehidupan nyata, baik itu berkaitan dengan kehidupan pribadi, agama, sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Sehingga siswa itu memperoleh pengetahuan dan keterampilannya masing-masing. Nah, pembelajaran CTL ini juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu merupakan pengertian dari pembelajaran CTL. Nah, selanjutnya merupakan tokoh dalam pembelajaran kontekstual atau CTL itu tadi ya, teman-teman. Nah, dalam pembelajaran kontekstual itu banyak sekali tokoh-tokoh yang mempelopori atau pendapat-pendapat para tokoh. Ya, yang pertama di sini saya mengambil dari Elaine B. Johnson, ya itu pokoknya dah. Nah, menurutnya itu pembelajaran kontekstual merupakan sebuah proses pendidikan. Prosesnya bukan hasilnya. Sebuah proses pendidikan untuk menolong para siswa atau siswi itu melihat makna dalam pelajaran yang mereka pelajari dengan menghubungkan subjek-subjek akademik yang sudah dipelajari dengan konteks kehidupan sehari-hari. Jadi, pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas itu siswa dapat menghubungkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya saya mengambil menurut Wina Sanjaya. Nah, menurut Wina Sanjaya, itu pembelajaran kontekstual adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong siswa untuk menerapkannya pada kehidupan mereka. Nah, ini hampir sama dengan pengertian pembelajaran kontekstual yang pertama itu tadi, melibatkan proses, bukan hanya hasilnya. Jadi, adanya proses yang dilakukan oleh siswa itu. Nah, selanjutnya itu menurut Suherman. Menurut Suherman, pembelajaran kontekstual itu merupakan pembelajaran yang diawali dengan mencontoh kejadian di dunia nyata yang dialami siswa. Nah, lalu siswa itu diangkat menjadi pembahasan konsep yang sedang diajarkan. Siswa bisa mempraktikkan, menceritakan, berdialog, atau tanya jawab. Ini seperti dominan kepada si siswanya. Nah, selanjutnya itu menurut Trianto. Menurutnya, pembelajaran kontekstual itu merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa itu membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya
dengan menerapkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari dengan melibatkan 7 komponen utama, yaitu konstruktivisme, menemukan, bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian sebenarnya. Jadi ada penilaian pada akhir pertemuan, kayaknya seperti itu. Nah, selanjutnya itu contoh dari pembelajaran kontekstual di dalam kelas. Contohnya itu guru mempraktikkan renang gaya kupu-kupu di hadapan para peserta didik. Jadi guru bukan menyampaikan materinya saja, guru juga mempraktikkan materi yang disampaikan. Dan yang kedua, guru menampilkan gambar rangka manusia untuk menunjukkan bagian-bagian rangka manusia. Entah itu siswa maksudnya entah itu contohnya dapat dilihat dari poster-poster atau langsung kayak bentuk rangka organ manusia, atau bisa juga kalau sekarang itu kan zamannya modern ya. Jadi bisa melalui DVD atau proyektor. Kayak Kayak pewujudan dari PPT, PowerPoint. Jadi guru itu membuat PowerPoint agar si siswa itu mengetahui rangka-rangka manusia. Ini contoh yang ketiga, yaitu guru membawa bahan ajar berupa perkecambahan untuk menunjukkan proses pertumbuhan biji. Jadi siswa itu juga dikasih tugas untuk mengamati. Biasanya kan perkecambahan yang diamati itu kayak biji kacang hijau, terus pembuatan tape, terus apalagi ya, kayak pembuatan tempe. Itu si siswa dikasih tugas oleh guru untuk mengamati perkembangan, untuk mengamati pertumbuhan yang terjadi di kacang hijau tersebut, atau yang terjadi di pembuatan tempe, pembuatan tape atau lain sebagainya. Nah, ini juga ada guru membawa contoh koran atau majalah sebagai bahan untuk membahas berita. Jadi, bahan ajar itu bukan hanya LKS atau buku panduan siswa saja. Bisa dari koran atau majalah atau dari internet. Banyak sekali sekarang bahan ajar yang digunakan oleh guru-guru. Nah, yang terakhir yaitu guru mengajak peserta didik di daerah yang rawan banjir maupun longsor untuk menjelaskan struktur tanah. Jadi langsung di luar kelas pembelajarannya. Jadi si guru ya harus pandai-pandai untuk mengambil metode yang digunakannya. Nah, selanjutnya yakni materi yang ketiga, ciri pembelajaran kontekstual. Nah, berbagai pembelajaran kan pasti ada ciri-ciri tertentu. Nah, ini merupakan, ada berapa ini? Ada 7 ciri pendekatan kontekstual. Yang pertama yaitu proses pendidikan itu dilakukan secara menyenangkan. Jadi, tidak ada kata jika si siswa itu merasa bosan dengan materi yang disampaikan oleh si guru. Nah, yang kedua, ciri pendekatan kontekstual itu pembelajaran yang dilakukan dalam situasi yang nyata. Jadi bukan ilustrasi, bukan perumpamaan, bukan ilustrasi saja. Jadi ya, si siswa itu langsung mempraktikkannya. Nah, ciri pendekatan kontekstual yang ketiga yaitu pembelajaran
memberi siswa kesempatan untuk menyelesaikan tugas penting. Itu yang nomor 3. Nah, yang nomor 4 itu pembelajaran dilakukan melalui pengalaman yang bermakna bagi siswa. Jadi, si siswa itu langsung mempraktikkan agar si siswa itu mempunyai pengalaman. Agar mempunyai pengalaman, ya pokoknya gitu dah. Yang kelima itu pembelajaran dilakukan lewat kerja kelompok, diskusi, dan koreksi satu sama lain. Yang nantinya itu akan dinilai oleh guru. Yang keenam itu merupakan kebersamaan si siswa, kerjasama, dan pemahaman satu sama lain adalah komponen pembelajaran yang menyenangkan. Nah, yang ketujuh atau yang terakhir itu pembelajaran dilakukan secara aktif, kreatif, produktif, dan menghasilkan sesuatu yang diukur dengan kerjasama. Jadi tidak ada yang namanya siswa itu pasif. Pasti mereka itu aktif semua, menunjukkan bakat dan minatnya masing-masing. Agar bakat dan minatnya masing-masing itu berkembang, maju. Nah, itu merupakan ciri pendekatan kontekstual. Nah, materi yang keempat atau materi yang terakhir itu merupakan kritik terhadap pembelajaran kontekstual. Nah, pasti banyak kan ya kritik-kritik atau apa ya, dampak negatif. Nah, itu ada 3. Yang pertama, itu CTL membutuhkan waktu yang lama bagi peserta didik untuk bisa memahami semua materi. Karena si peserta didik itu pertama ia tidak benar, si guru itu mengarahkan, tapi semua itu berasal dari kemampuan si siswanya masing-masing. Jika si siswanya itu cepat tanggap atau aktif, maka ya berhasil. Tapi jika si siswanya itu pasif, maka ya gitu. Ya pasti ya tanggapan si siswa atau tanggapannya itu ya pasti agak lemot. Yang kedua, kritik. Yang kedua itu guru harus bekerja ekstra untuk lebih intensif dalam membimbing. Pasti itu. Karena dalam CTL itu guru tidak lagi berperan sebagai pusat informasi. Kan semuanya dilakukan oleh si siswa. Jadi guru itu tidak lagi menjadi pusatnya. Jadi si siswa itu mengambil atau mempelajari dari berbagai bahan ajar yang sudah disediakan oleh guru. Yang terakhir itu siswa sering melakukan kesalahan ketika mencoba menghubungkan mata pelajaran dengan realitas kehidupan sehari-hari. Karena realitas itu gimana ya? Oh, gini. Karena si siswa itu kan langsung mempraktikkan. Terkadang kalau IQ si siswa itu tinggi. Kalau misalkan rendah, pasti ia akan mengalami kesulitan dalam menghubungkan mata pelajaran dengan realitas kehidupan sehari-hari. Ya, karena kan ya IQ orang kan berbeda-beda. Jadi ya pasti ada perbedaan yang dihasilkan oleh si siswa. Gitu. Baik, itu sekian presentasi dari saya. Baik, mungkin itu presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan dalam tutur kata, ya mohon dimaafkan karena saya ya seorang hamba dan yang
maha sempurna hanyalah Tuhan yang Maha Esa. Cukup sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Dadah.